Pasti, ini benar gini. Pengalaman ini terjadi bahwa seseorang memimpikan seorang hamba Tuhan. Dan ini sebenarnya pemberitahuan. Iya. Dia harus doakan hamba Tuhan itu. Oh, ya. Tapi kalau sampai mual, ini benar-benar terjadi seperti doa pagi seorang yang punya ilmu kuasa gelap mengalami pelepasan mual-mual, muntah-muntah juga. Tapi yang jelas kamu pasti akan lepas. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Saya prihatin ya, sedih ya. Bisa menyuruh anaknya minum. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita memasuki episode 1130. Mari Pak, ya udah. Yang pertama dari seorang wanita, Pak, usia 62 tahun. Shalom Pak, saya selalu mendengar Abam berulang-ulang, sehingga banyak perubahan dalam hidup saya, dan saya semakin sabar setiap hari. Waduh, Iya. ini berkat buat kita ya. Iya, Pak. Terus, Saya minta doa pada tanggal 5 Juli, saya berulang tahun yang ke-62. Semoga Bapak semakin diberkati dan banyak jiwa yang dimenangkan lewat khotbah-khotbah Bapak. Sekian dan terima kasih. haleluya. Saya janji namamu akan saya sebut dalam doa. Ya. Supaya Tuhan memberkati kamu. Ya. Ingatin saya untuk mendoakan ibu ini. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 37 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya mengenai doa. Saya setuju bahwa doa itu komunikasi, jadi kita tidak bisa sembarang klaim kalau bukan diperintahkan oleh Roh Kudus. Ya. Kita hanya bisa meminta dan percaya akan kuasa Bapa bahwa Dia sanggup melakukan. Tapi untuk jawabannya, waktunya, dan bagaimana caranya, itu bukan bagian kita untuk mengatur. Amin. Cukup banyak gereja mengajarkan cara berdoa seperti referensi ayat ini. Cerita mengenai pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus dalam Markus 11 ayat 22-24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamparlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, yang pertama ini pasti tidak fisik. Ya. Karena tidak pernah ada cerita bahwa gunung bisa dipindahkan. Ya. Yang kedua pasti tidak lepas dari ayat sebelum dan sesudahnya. Ya. Jadi tidak sembarangan orang minta pakai nama Yesus, lalu pasti Bapak mengabulkan. Itu terjadi manipulasi. Manipulasi nama. Betul nggak? Ya. Yang jelas orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam dia, minta apa saja yang kamu kehendaki. Jadi sudah mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita minta. Oke. Teruskan. Seolah ayat ini memberi pengertian bahwa apapun bisa kita minta dan pasti terjadi asal kita percaya tanpa bimbang hati. Sehingga saat doa tidak dikabulkan, kita jadi berpikir, apakah saya kurang percaya? Ya, jadi apakah saya bimbang? Ya. Apakah saya bimbang? Jadi kalau begitu asal yakin dapat pasti dapat, itu positive thinking. Ya. Seakan-akan Tuhan bisa diatur oleh pikiran manusia. Pasti salah tafsiran itu. Ya. Terus. Saya sudah berkatakan dan yakin sudah menerimanya, tapi kenapa tidak dijawab Tuhan ya? Akhirnya jadi menyalahkan diri sendiri, merasa diri kurang qualified atau level percayanya belum cukup dan lain-lain. Apa pandangan Pak Eras mengenai perkataan Yesus tersebut dan bagaimana mempraktekannya dalam keseharian kita? Terima kasih untuk waktu dan pelayanan Bapak. Ini luar biasa ya. Jadi saya kira udah jelas maksud ayat firman Tuhan ini. Ya. Bahwa kita tidak bisa sembarangan minta kepada Tuhan. Seakan-akan dengan pikiran yang dengan positif berpikir, maka kita bisa langsung mendapatkan. Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, barulah kita bisa minta apa saja yang terjadi. Karena kita sudah tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Oke? Ya. Cukup jelas, teruskan? Ya, jelas Pak. Ini pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya. Dari seorang wanita usia 34 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, jemaat Ekumene. Ya. Shalom Bapak Rohaniku beserta tim Abam. Waktu kecil saya lumayan sering dibawa ke dukun dan ketika kelas 1 SMA, saya sakit parah karena tiba-tiba perut membesar dan mata saya putih semua Pak. Saat itu juga saya dibawa ke dukun dan setelah sembuh saya diberikan sebuah kertas yang ada tulisan Arab untuk diminum.
Saya awalnya tidak mau, Pak, tapi orang tua marah dengan mengatakan, nanti kamu sakit lagi. Karena waktu itu saya dalam keadaan takut, akhirnya saya minum, Pak. Ketika doa puasa diadakan pada bulan Mei, sesi kedua dan ada pelepasan. Saya ikut berdoa, Pak. Di situ saya merasa mual dan muntah, tapi muntahnya air dan tidak banyak, Pak. Iya, biasanya air atau air, lendir atau busa. Bukan isi perut terus. Apakah saya sudah lepas dari ikatan perdukunan itu, Pak? Saya juga pernah bermimpi Bapak melepaskan saya dan saya muntah. Apakah saya sudah benar-benar lepas? Ini benar gini. Pengalaman ini terjadi bahwa seseorang memimpikan seorang hamba Tuhan. Iya. Dan ini sebenarnya pemberitahuan. Iya. Dia harus doakan hamba Tuhan itu. Oh, ya. Coba dihubungi nanti. Ya. Ini sekarang di Sumatera Utara ya. Dia Nanti bisa tinggal didoakan. di Sumatera Oke? Utara. Iya. Tapi kalau sampai mual, ini benar-benar terjadi seperti doa pagi seorang yang punya ilmu kuasa gelap mengalami pelepasan mual-mual, muntah-muntah juga. Ya. Jadi kuasa Tuhan itu luar biasa loh. Ya. Walaupun jaraknya jauh, Jauh. seperti yang kemarin itu di luar negeri ya, Iya, Pak. pelepasan terjadi. Hebat sekali Tuhan. Kagum kita. Terus, Mohon petunjuk dan doanya, Pak, karena saya hanya mau terikat dengan Bapak Elohim Yahweh. haleluya. Saya setiap hari berjuang keras untuk hidup kudus dan dengan senantiasa berkemas-kemas seperti yang sering Bapak sampaikan. Tapi saya masih sering jatuh bangun, tolong doakan saya, Pak. Haleluya. Sehat selalu ya Bapak, karena saya masih sangat butuh nasihat dan ajaran Bapak. Oke, kita doakan ya. Kita mesti doakan. Oke. Puji Tuhan ya, kamu bisa dilepaskan. Dan itu bisa pelepasan ya. Bisa tuntas, bisa belum. Tapi yang jelas kamu pasti akan lepas. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Dan kamu harus mengambil bagian dalam pelayanan. Kamu dipilih Tuhan untuk melayani. Ya. Saya prihatin ya, sedih ya. Orang tua Kristen ya, Kristen katanya ya. Iya, Pak. Bisa menyuruh anaknya minum air dari dukun. Iya. Kan itu. Ini mendatangkan kutuk bagi anak dan keturunan loh. Iya. Nggak boleh terjadi ini. Ya. Oke, kita doakan. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 53 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak Erastus, saya sering dengar Abam berkat mama saya yang sering mendengar Abam dan khotbah-khotbah Bapak meskipun hanya sambil lewat. Saya mau bertanya, apakah nazar yang tidak kita tepati bisa membuat kita tidak bisa lagi berdoa dan dekat dengan Tuhan, Pak? Bisa saja karena Anda menganggap remeh Tuhan, melecehkan Tuhan. Ya. Kalau Anda mau tarik nazar itu, tarik saja. Kalau memang Anda tidak bisa memenuhi atau tidak mau memenuhi. Tetapi kalau nazar itu bagus, orang yang bernazar itu, yang benar-benar ya, itu mengasihi Tuhan. Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Apa sih ruginya memenuhi nazar? Kalau kamu memenuhinya, Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan berlaku suci kepada orang suci, Ya. tetapi Tuhan ya juga bersikap kepada orang dolak-dalik itu. Ya. Apa? Berbelat-belit. Orang berbelat-belit, Tuhan juga berbelat-belit. Jadi kalau kamu bernazar, kamu penuhi, Allah juga akan memenuhi apa yang kamu butuhkan, yang kamu rindukan, kamu ingini. Selama itu berkenan kepada Tuhan. Saya sering mengajak orang, jangan takut berjanji. Kalau itu baik. Aku mau hidup suci, aku mau melayani pekerjaanmu, aku mau full time buatmu Tuhan. Full time tidak harus mesti jadi pendeta, tapi segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Karena semakin lama saya semakin jauh dan sekarang pun saya tidak tahu lagi apa yang saya janjikan kepada Tuhan dulu. Apa yang harus saya lakukan agar kasih mula-mula saya menyala lagi? Saya sudah mencoba berdoa tapi sudah tidak bersemangat lagi. Bantu saya Pak Pendeta supaya saya bisa dekat dengan Tuhan. Terima kasih, God bless. Ini masalahnya tidak sekedar soal nazar. Ibu pasti mulai punya banyak kesenangan dan Tuhan tidak menjadi utama dalam hidupmu. Dan itu mencelakai hidup ibu. Mulailah sekarang doa pagi, jam 5 waktu Indonesia Barat. Ikuti true.id, puasa bersama kami setiap minggu. Mencari Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin.
Udah itu saja. Nanti akan menyala lagi cintamu kepada Tuhan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Jawa Timur. Shalom Pak, saya mau bertanya mengenai kitab Daniel 10 ayat 1-21. Siapakah yang menampakkan diri kepada Daniel? Mungkinkah itu Tuhan Yesus? Terima kasih. Ini ya, saya melihat ya dari kemarin dulu sejak saya muda, Malak Yahweh, Panglima, Bala Tentara Allah, terus ini, yang Daniel ini, selalu dihubungkan dengan Yesus. Nggak ada dasarnya, itu asumsi. Lagi pula Yesus itu anak Allah, bukan malaikat. Yesus itu anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, tentu anak tidak sejajar dengan Bapa. Itu jelas, sebutan anak itu jelas. Lagi pula Alkitab jelas mengatakan, kuperanakan kau pada hari ini. Anggaplah pernah ada. Tapi ketika Yesus menjadi manusia, dia benar-benar seutuhnya manusia. Lalu ada orang berkata, wah ini Erastus tidak mengakui Yesus Tuhan. Yesus itu hanya manusia biasa. Tidak pernah saya mengatakan Yesus itu manusia biasa. Itu fitnah. Yesus itu manusia Allah. Tidak pernah saya mengatakan Yesus manusia biasa. Memang dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Tapi dia tidak manusia biasa, bro. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 17, dalam segala hal ia disamakan. Homoio. Tetapi setelah dia menyelesaikan tugas penyelamatan, segala kuasa diberikan. Berarti sebelumnya belum punya dong. Segala kuasa diberikan. Kalau segala kuasa diberikan berarti dia menjadi Tuhan. Amin. Berarti dia menjadi Tuhan. Yang ngomong Petrus, Yesus yang kamu salibkan itu dijadikan Tuhan. Lah ayatnya begitu kok. Lalu Filipi 2 mengatakan bahwa dia diberi nama di atas segala nama. Semua lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan bagi kemuliaan Allah. Siapa yang bikin semua lutut bertelut? Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Ya Allah Bapa. Loh kok bisa loh orang berkata, kata pendeta Erastus, Yesus itu manusia biasa. Wah. Sampai hari ini Sinode GSKI itu pengakuan imannya pengakuan iman rasuli. Jadi saya sih tidak mau memperkarakan hal ini, itu fitnah. Itu merusak nama baik. Itu termasuk melanggar ITE. Karena itu bisa merusak nama baik, bahkan merusak seluruh jajaran Gereja Suara Kebenaran Injil yang pengakuan imannya pengakuan iman rasuli. Betul ya Pak? Ya, betul Pak. Berarti ini kita mengakui Yesus Tuhan. Amin. Tapi Pak Eras bilang dia manusia biasa. Enggak pernah. Tapi pada waktu dia menjadi manusia dalam segala hal disamakan. Tapi dia bukan manusia biasa. Dia manusia Allah. Dia anak Allah. Dia manusia yang jadi prototokos. Manusia sulung. Jadi kalau orang mengatakan, Erastus mengatakan itu manusia biasa, itu fitnah. Itu merusak nama baik. Itu menjatuhkan martabat. Jadi kita itu seperti orang bodoh, bego, tidak pernah belajar Alkitab, tidak mengakui Yesus Tuhan. Nggak main-main loh, itu fitnah loh. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Mungkin ada yang berkata, tapi Tuhan jadi-jadian. Loh, lah kita berkata begitu. Yesus yang kamu salibkan itu dijadikan Kristus, dijadikan Kurios, betul nggak? Dijadikan Tuhan. Segala kuasa diberikan oleh Allah Bapa. Bapa yang memberi. Jadi sebelumnya memang tidak punya.
Dia diberi nama di segala nama. Berarti memang Bapa yang menjadikan dia, Bapa di surga, menjadikan dia Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dia bukan manusia biasa. Jadi kalau ada orang berkata, Erastus tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, itu fitnah. Kata Erastus, Yesus itu manusia biasa. Itu mah yang orang Kristen yang mengaku Yesus manusia biasa itu bodoh. Ya. Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Tapi dia tidak manusia biasa. Ya, jadi kalau ada kalimat, misalnya kita terlepas ucapan, Yesus manusia biasa, maksudnya biasa bukan biasa seperti yang lain. Dalam segala hal disamakan. Oke, teruskan. Berikutnya baik Pak. Berikutnya dari seorang wanita usia 57 tahun menikah tinggal di UK di Eropa. Ya. Pak Eras yang baik, mohon izin bertanya mengenai dua hal. Sebelumnya saya mau terus mengucapkan terima kasih karena Pak Eras selalu setia dan menjawab setiap pertanyaan dan juga pertanyaan saya di Abam episode 653. Ibu saya sudah meninggal dan ayah saya ingin menikah lagi. Apakah saya harus tetap membantu membiayai biaya hidup ayah dan istrinya atau sudah boleh berhenti? Saya bingung apa yang harus saya perbuat di gereja lokal. Selama ini saya membantu kegiatan sekolah minggu dengan menggunakan buku sekolah minggu GSKI yang saya peroleh dari salah seorang pelayan Tuhan di GSKI. Tetapi sekarang saya tidak dipercayai untuk mengajar dan hanya sebagai pendamping saja. Saya sudah mulai merasa tidak sabar karena anak-anak sekolah minggu berkali-kali diajar tidak bisa serius, tidak mau membaca Alkitab apalagi belajar dari firman Tuhan. Saya sudah sarankan agar dalam pengajaran fokus pada pembentukan karakter Kristen dan belajar mengenal Alkitab. Tapi saran saya tidak diperhatikan. Beberapa waktu lalu saya sudah mengundurkan diri dari guru sekolah minggu dan pendamping guru sekolah minggu. Tapi akhirnya saya takut dan bertanya, apakah tindakan saya ini benar? Mohon advice, dear Pak Eras. Oh ya Pak Eras, mohon maaf saya belum bisa ikut terlibat di Rehoboth Foundation. Tapi saya sedang memulai usaha dan akan bekerja keras supaya saya bisa ikuti teladan Pak Eras yang selalu terbebani dengan pekerjaan Tuhan yang sangat besar ini. Kiranya Tuhan menolong, amin. Terima kasih Pak Eras, my inspirational leader. Tuhan senantiasa memberkati Bapak dengan umur panjang, kesehatan, hikmat marifat, damai, sukacita, dan kasih. Amin. Ini ada beberapa kasus ya. Yang pertama, apakah membiayai ayahnya yang menikah lagi. Iya. Ayahnya ini pasti umurnya di atas 70 tahun. Iya. Bahkan di 80 mungkin. Sama, ya. Kamu harus tetap membiayai orang tuamu. Kalau kamu tidak membiayai orang tuamu, kamu mengkhianati orang tuamu. Walaupun dia menikah lagi. Ya. Kamu jangan balas dendam dengan orang tuamu yang menikah lagi, karena itu melukai hatimu. Sebab tempat di samping ayahmu itu hanya ibumu. Ya. Jika ada orang lain, pasti kamu terganggu. Makanya orang-orang yang menikah lagi harus ingat, jika sudah punya anak, itu tidak sedikit anak-anak terluka. Ya. Kalau punya dia, biar papa ada yang ngurus. Sebenarnya anak-anak itu nggak mau ngurus orang tua lagi. Kasih istrinya sebagai suster gratis. Ngerti nggak? Ya. Tapi kalau memang ayahnya betul seorang pendamping, karena semua anak-anaknya sudah besar, ya dengan rela. Tapi bapaknya, ini untuk bapaknya yang kami, sebenarnya nggak usah menikah lagi. Misalnya saya tidak punya istri, menikah lagi, anak-anak saya bisa luka. Sahabat teman-teman istri saya ini bisa luka. Lalu kalau pendeta, kredibilitasnya juga bisa rusak. Kenapa sih tidak fokus? Om Paulus mengatakan yang belum menikah jangan menikah kok. Apalagi sudah pernah menikah kurang opo toh gitu. Itu satu. Yang kedua, sebaiknya kamu tidak meninggalkan pelayanan sekolah minggu. Ini kan dikatakan tidak diberi kesempatan ya. Iya. Hanya sebagai pendamping saja Pak, helper. Kenapa itu? Mungkin karena nggak jelas itu. Iya, nggak jelas, tapi kalau mungkin kan ini mengajarnya pakai materi GSKI. Oh, pakai materi GSKI. Iya. Pikirnya GSKI itu sampar apa gitu loh. Orang-orang ini nggak ngerti ya. Anak-anak aja kita didik, Pak Joni Kilapang itu anak-anak SD-nya aja dididik menyembah Tuhan. Umur anak-anak udah bisa haleluya, haleluya. Makanya itu kita didik kepada anak-anak di bawah sekolah-sekolah naungan GSKI harus dari kecil sudah belajar menyembah Tuhan. Ya. Oke, you belum bisa membantu
Rehoboth Foundation. Nggak apa-apa, doakan. Ya, doakan, cukup. Ya, oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 40 tahun menikah. Ya. Shalom Pak Eras dan tim, maaf merepotkan karena saya mau bertanya lagi. Pertanyaan pertama, apakah kita boleh berbohong kalau disuruh bos? Misalnya berbohong kepada company lain atau customer. Pertanyaan kedua, saya pernah dengar dari teman kerja bahwa bos saya pernah berkonsultasi kepada dukun atau okultisme dalam menjalankan bisnisnya. Jika kita sudah tahu seperti itu, apakah kita sebaiknya resign? Pertanyaan ketiga, di luar negeri ada beberapa merek kosmetik atau makanan yang dalam proses produksinya menggunakan ritual-ritual esoterik tertentu. Misalnya yang berhubungan dengan energi bulan atau elemen-elemen alam lainnya. Apakah orang Kristen boleh menggunakan produk-produk tersebut? Ya. Kemudian ini permohonan, apakah saya boleh dimasukkan ke grup WhatsApp Abang? Ya. Yang pertama, ya, bohong tetap bohong, nggak boleh. Tidak boleh bohong. Ya. Mungkin kamu bisa menggunakan kalimat lain, ya. Tapi jika kebohongan itu akan merugikan orang lain dan betul-betul berunsur penipuan, kamu harus menolak. Disitulah kamu bersaksi, ya, bahwa kamu anak Allah. Ini di luar negeri rasanya orang ini. Iya Pak. Ya, di dunia luar sana memang dunia gelap ya. Tapi tunjukkan bahwa kamu anak Allah yang punya integritas. Kalau soal bosmu pernah ke dukun, ya itu bukan masalah kamu tidak usah gubris. Lalu merek-merek kosmetik atau makanan menggunakan ritual esoterik, ini artinya bahasa-bahasa ritual gitu. Iya. Apakah orang boleh menggunakan produk-produk tersebut? Kalau hanya katanya, bukan suatu yang belum tentu benar, karena bisa saja orang-orang tertentu, produk-produk tertentu merusak nama baik produk lain. Misalnya sikat gigi ini, pasta gigi ini anti keris. Nah, itu bisa merusak. Iya. Jangan mudah percaya. Ya. Itu saja ya. Ya. Cukup jelas jawaban saya. Ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Oke. Shalom Pak, saya baru membeli rumah. Ternyata di sebelah rumahnya persis adalah rumah seorang gembala yang sering saya lihat di Rehoboth. Saya sudah mengenal lama Bapak Gembala itu sejak kami masih di gereja lama, gereja sebelumnya. Bapak Gembala ini menjelaskan keadaan rumah ini yang katanya dulu pemilik rumah ini meninggal di dalam rumah tanpa ada seorang pun yang tahu. Mayatnya membusuk selama 2 hari di dalam rumah. Kata pemilik rumah ini dia meninggal karena ditipu. Dia menyarankan agar rumah ini dijual kembali sedangkan jual rumah tidak mudah. Posisi rumah ini cocok untuk saya yang memiliki banyak anjing karena saya tidak mau mengganggu tetangga dengan suara anjing saya. Saya suka sekali rumah ini karena kebetulan sulit sekali mencari rumah yang posisinya seperti ini. Saya baru membayar DP, kata brokernya kalau saya batal, uang yang sudah saya bayarkan akan hangus. Padahal saya mencari uang itu dengan menabung bertahun-tahun. Apa yang harus saya lakukan? Didoakan aja ya. Saya nggak tahu siapa yang ngomong begitu. Nah nggak apa-apa lah. Mau bekas apa, tolong dihubungi. Didoakan nanti 5 bulan. Ya. Nggak masalah. Ya? Oh, jualan. Ini siapa lagi nih? Nggak apa-apa, tetap tinggal di situ. Saya kirim orang mendoakan rumah itu. Nggak masalah. Enak aja deh. Duh, ampun. Mungkin ada faktor lain, bukan faktor itu. Mungkin ada faktor lain. Ya mungkin nggak dikemukakan di sini, udah jual aja gitu. Mungkin ada faktor lain, tapi kalau faktor pada orang mati membusuk, ya rumah saya sekarang ini, dulu pas ruangan saya punya tempat tidur, itu 24 jam untuk penyembahan. Penyembahan apa nih Pak? Itu di kaset. Oh ya. Tahu nggak? Kaset yang berisi penyembahan agama lain. Oke, iya. Tahu ya? Tahu. Itu nggak berhenti. Oh. Tetangga saya di depan sekarang udah pindah, itu jual gado-gado, ibu-ibu. Saya suka duduk nongkrong di situ. Nah, orang-orang situ tahu bahwa rumah saya yang tempatin sekarang itu terangker di seluruh gang itu. Waduh. Ini benar. Iya Pak.
pembantu saya waktu lagi perbaikan saya beli, itu dia mendengar orang turun naik tangga. Itu kan lantai 2. Nah, satu tukang yang bangun itu ada lantai 3, itu ada separuh tempat jemuran tapi ada ruangan. Iya. Itu kalau malam hari waktu kita belum tempat itu di bawah seperti orang berisik atau tutup pintu jedek, blak kayak ada orang gitu. Iya. Itu saya tempati. Nggak masalah. Kalau kamu anak Tuhan, nggak masalah, didoakan. Iya. Jangan dijual, ya. Ini kayaknya rumahnya bagus ini, artinya harganya bagus gitu. Iya. Makanya kalau rumah bekas-bekas begini suka dijual murah, Iya. nggak ada orang beli. Jadi nanti kalau ada rumah-rumah kayak itu udah kita tawarkan aja kepada orang-orang yang berani, lalu ada Ghostbuster yang membersihkan rumah itu. Lucu banget ya. Aduh, kasihan ini kenapa jadi begini nih. Suruh jual lagi. Wah, nggak mutu bener nih. Oke, teruskan. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak dari seorang Ya. wanita usia 31 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Timur, jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Eras yang dikasihi Tuhan. Pak Eras, apakah salah ya kalau seorang mama mengusir anak hanya karena anak disuruh memilih antara pacar atau mama? Saya sudah jalan 2 tahun sama pacar saya dan mama saya sangat benci dengan pacar saya ini Pak. Pacar saya menyarankan saya untuk terus bekerja sebagai PRT, pekerja rumah tangga. Tunggu, pacar saya menyarankan saya untuk terus bekerja sebagai pekerja rumah tangga, Iya, terus dan babysitter. Meskipun saya memiliki gelar S1, dalam kurung karena supaya saya dapat tempat tinggal sementara. kasihan ya, Iya, kasihan ya. S1-nya apa ya ini ya? nggak dijelaskan sih Terus? Pak. Ya. Tapi apakah tindakan mengusir itu dapat dibenarkan Pak? Apakah ini seperti ketika Bapak mengusir Lucifer yang memberontak? Ya, thank you jawabannya Pak Eras, Tuhan Yesus berkati. Kok jauh banget ya? Ibu ngusir anak, anaknya pacaran dengan orang yang Iya. ibu nggak setuju. Oh, ini mau memberontak. Oh, Lucifer yang memberontak Apakah gitu ini ya? sama seperti Bapak di surga mengusir Lucifer? Kayaknya ini nggak apple to apple namanya. Ini apple tuh sama. Ya jauh lah, kamu itu gimana sih? Aduh, nak, kamu itu. Aku nggak ngerti mamamu mengusir itu alasannya seberapa kuat. Iya, Saya tidak mengatakan mamamu salah loh. iya, Mamamu itu bisa benar kalau melihat pasanganmu, pacarmu ini orang akan menyengsarakan hidupmu. Sampai mama dalam tingkat tertentu berkata, udah kau pilih mamamu atau pacarmu. Ini mama yang salah juga nih. iya, Ini ibu-ibu yang lain, bapak-bapak, jangan sekali-kali buat ini. iya. Ini you akan kehilangan anak untuk selamanya. Kalau dia betul-betul pergi, menikah, suaminya nggak bener, dia disiksa, kita malah nggak bisa lindungi. Iya, Salah ini mama ini. iya, Terus pacarnya menyarankan untuk terus bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau babysitter, walaupun punya S1, karena dapat tempat tinggal sementara, karena diusir dia. oh, Begitu maksudnya itu kali ya? iya, iya Pak, iya, iya. Diusir, nggak punya tempat tinggal, pacarnya juga kayaknya nggak mampu menghidupi dia. Iya. Nah ini kan masalahnya. Iya. Tolong deh dihubungi deh. Orang-orang gini mesti ditolong nih. Tapi kamu jangan menyamakan mamamu sebagai bapak Yang mengusir Lucifer. lalu mengusir Lucifer. Lucifernya siapa? Aduh. Ini nggak nyambung kamu itu, aduh. Kamu itu kan bukan Lucifer. Iya. Mamamu bukan bapak di surga. Justru mamamu salah ngusir-ngusir anak yang bisa bahaya. Aduh, kamu lucu banget deh. Tapi kamu akan dihubungi orang saya. Kamu akan dilindungi deh. Tanya deh sarjananya apa. Iya. Kalau bisa kerja apa. Dia di mana? Di Malang ya? Di Malang. Di Malang kita juga punya banyak teman-teman Iya. yang bisa melindungi dia. Kalau S1 ya jangan jadi pembantu rumah tangga lah. Kecuali rumah tangganya sendiri ya kan. Jadi babysitter juga janganlah kecuali anak sendiri. Udah cukup ya saudara. Sampai di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.